Samprajan Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, bagaimana penjelasan ilmiah tentang karma leluhur? Jadi, bagaimana penjelasan ilmiah tentang karma leluhur yang bisa menurun hingga beberapa generasi, teman-teman? Nah, konsep karma sebenarnya datang dari agama-agama kuno yang ada di dunia, seperti Hindu, Buddha, dan juga kepercayaan kuno Jawa, teman-teman. Karma sendiri banyak diartikan sebagai buah dari perbuatan manusia, dan karma yang terjadi tergantung pada mindset atau pikiran manusia, teman-teman. Nah, jika manusia berpikiran positif, ia cenderung melakukan hal-hal positif, dan ini akan menarik karma baik ke dalam hidupnya. Nah, begitu juga sebaliknya, teman-teman. Jika seseorang berpikiran negatif, maka ia juga cenderung berbuat negatif dan menarik karma buruk ke dalam kehidupannya. Begitu juga jika mindset seseorang dipenuhi oleh pikiran-pikiran traumatik, ini akan menarik lebih banyak kejadian traumatik ke dalam hidup, teman-teman. Nah, celakanya karena ini bisa diwariskan ke generasi selanjutnya. Ketika kita membicarakan karma leluhur, maka konsepnya kebanyakan merujuk kepada karma buruk yang menurun hingga beberapa generasi berikutnya. Nah, terkadang leluhur juga disebut sebagai kutuk leluhur, ya, kutuk leluhur karena ia berlangsung selama beberapa generasi. Bahkan ketika keturunannya tidak ikut terlibat dalam peristiwa buruk tersebut, mereka tetap bisa membawa dan mengekspresikan karma tersebut dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Jadi, bagaimana karma leluhur itu bisa menurun? Nah, jadi teman-teman, sebenarnya karma itu ada dua macam, ya, karma baik dan karma buruk, ya. Nah, keduanya ini sama-sama menurun, teman-teman. Karma baik bisa berupa kebijaksanaan, reputasi leluhur yang baik, bakat, dan ilmu leluhur yang diwariskan melalui DNA, ya. Nah, sementara itu karma buruk bisa berupa pola-pola destruktif yang berulang dalam keluarga. Nah, seperti perceraian berulang, KDRT berulang, perselingkuhan, dan terus lahirnya anak-anak dengan kepribadian buruk, teman-teman. Kemudian, bagaimana sebuah karma buruk ini bisa menurun kepada anak, ya? Ya, dalam psikologi ada sebuah penelitian yang erat kaitannya dengan fenomena karma leluhur ini, teman-teman, yakni fenomena intergenerasional trauma, teman-teman, atau trauma antar generasi. Nah, trauma antar generasi ini sifatnya menurun dan dimulai ketika leluhur kita mengalami kejadian traumatis yang terekam oleh DNA-nya dan diturunkan hingga ke generasi-generasi selanjutnya, teman-teman. Nah, dalam DNA kita diperkirakan ada lebih dari 25.000 gen yang terus aktif menentukan bagaimana bentuk tubuh kita, teman-teman. Dari mulai warna rambut kita, ya, dari mulai warna rambut kita, tinggi badan kita, hingga jenis penyakit apa yang bisa muncul semasa hidup. Termasuk juga menginstruksikan tubuh untuk memproduksi antibodi guna melawan penyakit-penyakit yang kita derita, teman-teman. Nah, ternyata mayoritas gen kita itu ada dalam kondisi dorman atau tertidur, ya. Gen ini bisa saja bangun atau aktif ketika
ia mendapatkan situasi lingkungan yang mendukung. Nah, ketika seseorang mengalami peristiwa traumatik yang sangat menyakitkan, DNA akan segera merespon dengan mengaktifkan gen untuk menolong manusia bertahan hidup selama masa-masa stres tersebut, teman-teman. Nah, si gen ini biasanya akan membuat manusia bisa merespon stres dengan 3 opsi, ya. Fight, fly, atau freeze, ya teman-teman. Fight artinya lawan, fly artinya kabur, dan freeze artinya diam. Ini adalah mekanisme respon otomatis yang terjadi dalam tubuh manusia yang sebenarnya berfungsi untuk membuat kita siap menghadapi situasi berbahaya di masa depan, teman-teman. Respon fight, fly, dan freeze ini ternyata bisa diturunkan ke anak cucu kita untuk membuat mereka bersiap-siap menghadapi peristiwa traumatik yang mungkin saja terjadi. Nah, inilah yang disebut dengan respon traumatik alias respon otomatis yang dikeluarkan manusia ketika ia mengalami kejadian traumatik yang menyakitkan, teman-teman. Nah, dalam jangka pendek ini memang bagus ya untuk mekanisme pertahanan diri, teman-teman. Namun jika respon ini dibiarkan bersarang dalam jangka panjang, tentu saja ini akan merusak diri sendiri dan membuat kita menderita trauma berkepanjangan, teman-teman. Nah, ketika gen-gen kita sangat unggul dalam menghadapi stres dan peristiwa-peristiwa traumatik lainnya, gen-gen ini ternyata akan merespon dengan ketangguhan yang lebih besar lagi terhadap peristiwa-peristiwa tersebut, teman-teman. Nah, tapi dalam jangka waktu yang konstan dan lama, ini hanya akan membuat manusia menjadi stres, teman-teman. Nah, ketika leluhur kita mengalami peristiwa traumatik ya, maka DNA mereka akan menyandikan dirinya sendiri agar memiliki respon pertahanan hidup yang bisa membantu mereka bertahan dari peristiwa-peristiwa traumatik tersebut, teman-teman. Namun tanpa sadar DNA ini lantas diturunkan ke generasi-generasi selanjutnya ya. DNA dengan metode bertahan hidup dan fight, fly, and freeze ini akan terus disandingkan dan diturunkan ke generasi-generasi selanjutnya dengan penambahan trauma. Nah, inilah yang menjadi karma leluhur yang menurun, yang mengalami peristiwa traumatik itu ya adalah leluhur. Tetapi yang menanggung traumanya adalah anak cucu, bahkan hingga belasan generasi di bawahnya, teman-teman. Penelitian tentang trauma antar generasi ini pertama kali dilakukan oleh para peneliti dan psikolog ya. Penelitian pertama dilakukan pada tahun 1966 ya, di mana Vivian M. Rakoff, seorang psikiater dari Kanada, ini mencatat adanya tingkat tekanan psikologis yang tinggi yang terjadi di antara anak-anak dan cucu korban Holocaust di Eropa, teman-teman. Nah, padahal Holocaust sendiri sudah terjadi sejak tahun 1940-an alias puluhan tahun silam, teman-teman. Nah, penelitian ini tahun 1988 juga dilakukan kembali ya kepada keturunan dari korban Holocaust yang selamat, teman-teman. Ternyata keturunan mereka ini walaupun sudah berbeda generasi tetap hidup di bawah tekanan akibat trauma yang dialami oleh orang tua atau kakek nenek mereka saat Holocaust gitu ya. Dan ini diturunkan kepada anak cucunya. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa kelompok-kelompok terpinggirkan seperti kelompok ras minoritas, daerah yang sering dilanda kelaparan atau bekas daerah penjajahan dan bekas korban perang ternyata paling rawan mengalami karma leluhur atau trauma antar generasi, teman-teman. Keturunan dari korban Holocaust, keturunan dari korban Perang Dunia Kedua, keturunan Amerika Jepang yang terhubung dengan interniran Jepang saat Perang Dunia Kedua di Amerika, terus keturunan orang-orang Afrika dan orang kulit hitam di Amerika,
Terus ada lagi keturunan orang-orang Vietnam dan Kamboja yang hidup selama masa perang Vietnam, keturunan suku aborigin di Australia, keturunan suku India di Amerika, bahkan keturunan bangsa-bangsa terjajah lainnya di Asia termasuk Indonesia, teman-teman. Nah, ini juga ternyata ya menjadi kelompok yang paling sering mewariskan karma leluhur atau trauma antara generasi, teman-teman. Selain kelompok terpinggirkan dan korban perang, trauma antar generasi atau karma leluhur ternyata juga bisa diturunkan dari leluhur-leluhur yang dulunya pernah melakukan praktik ilmu hitam dan pernah mempraktekkan tantra kiri ya, namun gagal, teman-teman. Nah, bagaimana ini bisa ya? Nah, praktek ilmu hitam dan tantra kiri biasanya menggunakan energi negatif ya untuk dinaikkan, seperti energi dendam, kemarahan, kemelekatan, sakit hati ya. Nah, pada praktek tantra kiri yang berhasil, seharusnya energi-energi negatif tersebut bisa dinetralkan dan diubah menjadi energi positif, teman-teman. Sehingga kesadaran manusia mengalami peningkatan dan manusia terbebas dari kuasa nafsu dan ego ya. Nah, tapi jika praktek tantra kiri ini gagal, manusia bisa terjebak lebih dalam di nafsu dan egonya, sehingga ia tidak mampu menetralkan energi negatif tersebut. Nah, ini akan terekam kuat dalam memori dan DNA, teman-teman. Nah, ketika ini diturunkan ya, DNA ini akan menuliskan genetik sifat-sifat buruk dalam diri keturunan. Dan jadilah karma leluhur ya secara turun-menurun. Nah, ketika karma leluhur sudah menurun ke generasi-generasi selanjutnya, maka lingkaran perceraian, perselingkuhan, KDRT, dan sifat-sifat buruk dalam diri keturunan akan terus muncul dalam keluarga. Nah, ini jika ini tidak diputuskan, maka generasi-generasi selanjutnya akan membawa DNA traumatis ini dan akan berpotensi terus mengekspresikan respon dan dampak-dampak dari trauma leluhur tersebut, teman-teman. Lalu, bagaimana kita mengetahui apakah anak-anak yang kita lahirkan itu membawa dan mengekspresikan trauma antar generasi atau karma leluhur ini? Nah, biasanya ini bisa ditandai dengan munculnya gejala-gejala seperti pertama, waspada berlebihan, teman-teman. Terus kedua, merasa masa depan pendek dan tidak cerah. Kemudian sulit percaya pada orang lain walaupun baik. Terus punya watak acuh tak acuh. Kemudian memiliki tingkat kecemasan yang tinggi, depresi, serangan panik atau panic attack ya. Kemudian mengalami mimpi buruk berulang-ulang, mengalami insomnia, memiliki respon melawan yang sensitif, kemudian bermasalah dengan harga diri, biasanya memiliki harga diri yang kurang atau justru berlebihan ya. Terus bermasalah dengan kepercayaan diri. Nah, ini biasanya kurang percaya diri atau malah terlalu percaya diri, teman-teman. Karena trauma antar generasi ini menyerang mental ya, tentu saja ini juga rawan menurunkan penyakit degeneratif seperti diabetes, teman-teman. Seperti diabetes, stroke, penyakit jantung, dan autoimun ya. Nah, selain faktor genetik atau DNA, trauma antar generasi ini juga bisa diturunkan melalui percakapan yang kerap terjadi dalam keluarga, kelompok suku, bahkan ras, teman-teman. Nah, trauma antar generasi juga bisa menurun ketika anak hidup bersama dengan anggota keluarga traumatik yang masih menghidupkan ulang peristiwa-peristiwa mengerikan tersebut. Nah, misalnya ada orang tua yang masa kecilnya tinggal dalam situasi perang. Nah, di mana ini adalah situasi mencekam dan penuh dengan tekanan. Nah, ketika orang tua ini punya anak, dia terus memutar kembali memori-memori mencekam semasa perang ini, lengkap dengan bentakan dan teriakan yang ditunjukkan kepada anak, maka ini sama saja dengan mewariskan trauma antar generasi kepada anak, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, seperti itu penjelasan secara ilmiah tentang karma antar generasi atau karma leluhur. Nah, bagaimana cara untuk memutuskannya ya?
Itu ada di video sebelumnya teman-teman. Jadi kalian bisa cek aja di video sebelumnya ya. Nah, jadi terima kasih teman-teman sudah menonton. Dukung terus channel kami ya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.